Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan 19. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai dengan 19. Dan saya akan membaca ayat 3 dan 4. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini saya mengambil satu tema, yaitu kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Ada peribahasa yang mengatakan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Di mana peribahasa ini tertuju kepada orang yang sedang dirasuk dendam. Artinya ia memiliki sebuah kebencian di dalam dirinya. Dan biasanya si pendendam ini akan berusaha mencari berbagai cara supaya ia dapat membalaskan dendam. Tetapi sebenarnya kerasnya hati manusia atau kerasnya hati seseorang itu dapat dilembutkan. Karena bara dendam bisa diredam asalkan ada hati dari si pendendam itu sendiri untuk mau terbuka terhadap kasih dan pengampunan di dalam dirinya. Kalau tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, maka ia akan terus-menerus hidup di dalam suatu dendam, kehidupan yang penuh dengan kebencian. Nah, saudara-saudara, dari bagian ini Yakub menyadari dengan siapa ia akan berhadapan. Ia akan bertemu dengan Esau, kakaknya yang pernah ia tipu. Yakub akan berhadapan dengan Esau. Dan mungkin Yakub berpikir Esau akan mengamuk jika mereka berjumpa nantinya. Karena dalam diri Yakub ia terus menyadari, menyesal tentang perbuatan curangnya ketika ia mencuri hak kesulungan dan berkat Esau. Nah, itu yang masih menghantui pikirannya. Sehingga ia merasa takut untuk bertemu dengan kakaknya. Ada rasa penyesalan. Nah, di dalam rasa ketakutan dan rasa bersalah itu, Yakub berjuang untuk mendapatkan pengampunan dari kakaknya Esau. Yakub ingin diampuni supaya ia dapat kembali hidup berdampingan dengan sang kakak tersebut. Karena kalau ia tidak menerima pengampunan, maka ia akan terus-menerus di dalam rasa bersalah, di dalam rasa yang tidak nyaman. Sehingga si Yakub berjuang, berusaha untuk mendapatkan pengampunan dari kakaknya. Karena hanya dengan pengampunan demikianlah maka ia akan kembali dapat hidup berdampingan dengan sang kakak, yaitu Esau. Bahkan di dalam Alkitab tadi yang sudah saya bacakan dikatakan di sana Yakub bersujud 7 kali saat ia menghampiri kakaknya. Yakub merendahkan diri. Dan Esau pun luluh. Esau berlari, menghampiri, memeluk, bahkan menangis bersama-sama. Bayangkan Bapak Ibu, hubungan yang sudah lama, bukan juga kita katakan terputus, tidak.
tetapi dipisahkan. Tetapi Yakub masih membawa penyesalan di dalam dirinya akan apa yang telah ia perbuat. Ketika berjumpa, berlari, menghampiri, memeluk, bahkan menangis Esau. Menangis bersama-sama dengan Yakub. Sungguh, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita melihat bagaimana Allah berkenan mengubah hati manusia yang penuh dengan dendam dan permusuhan. Tetapi Allah bukan hanya berkenan mengubah hati. Kalau manusia tidak mau juga membuka hati, bagaimana juga Allah dapat mengubah hati yang penuh dengan dendam? Tidak. Itu karena adanya juga niat untuk menerima, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Ada keterbukaan hati. Sehingga terjadilah Allah mengubah hati yang penuh dengan kebencian itu. Dendam dan permusuhan pun berubah ketika kasih Allah itu bertata di dalam diri Esau. Kasih Allah mampu membuat Esau dan Yakub melupakan getirnya masa lalu, pahitnya kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam setiap hubungan, dalam setiap relasi kita dengan sesama manusia, dengan keluarga, saudara, bahkan dimanapun kita berada, dalam pekerjaan atau apapun, kita tentu pernah bertengkar. Kita tentu pernah memiliki kesalahpahaman, pendapat, dan lain sebagainya. Dan mungkin di dalam konflik yang terjadi itu bisa saja ada orang-orang yang tersinggung, ada orang-orang yang sakit hati. Dan pada akhirnya ia membuat ia menyimpan di dalam dirinya. Atau mungkin kita sendiri yang menyimpan dendam, yang menyimpan sakit hati, ketersinggungan itu. Nah, jika hal itu dibiarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka itu akan bisa menjadi sebuah perasaan yang akan berubah menjadi suatu dendam dan kebencian yang akan terus-menerus dibawa dalam diri ini, dalam kehidupan ini. Nah, sehingga seharusnya tidaklah akan kita bawa. Karena kalau terus-menerus kita membawa sakit hati, kebencian itu, maka ia akan berubah menjadi sebuah dendam. Nah, dalam keadaan harus ada, seperti Esau dan Yakub, ada yang mengalah. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Kita mengalah untuk sesuatu hal. Bahkan mungkin kalau kita katakan kita yang datang minta maaf, padahal sebenarnya kita tidak salah. Itu bukan hal yang mudah. Maka mungkin juga kita salah untuk meminta maaf. Mengapa? Ada gengsi dalam diri kita. Ada ketidakmampuan. Ada perasaan tidak mau. Ada perasaan malu. Bahkan mungkin ada perasaan takut jika harus meminta maaf terlebih dahulu. Nah, apa yang kita pelajari dari bagian ini? Kita belajar bagaimana Yakub mau mengakui kesalahannya. Bahkan Yakub menyadari apa yang telah ia perbuat. Tetapi sebelum ia meminta pengampunan, jika kita melihat dari ayat pertama dan kita baca sampai seterusnya, Kejadian 33 ayat 1 sampai 19, Yakub juga berdoa kepada Tuhan, mengakui, menyadari kesalahannya. Yakub mengakui apa yang telah ia perbuat, sehingga dan juga Yakub rela merendahkan dirinya. Ia berlutut bersujud 7 kali ketika ia menghampiri Esau kakaknya. Yakub rela untuk melakukan hal demikian supaya ia menerima pengampunan dari kakaknya. Dan dengan kasih, dengan sukacita Esau mengampuni dan mau menerima adiknya kembali. Saudara-saudara,
awal pemulihan suatu hubungan atau relasi antara kita dengan orang lain adalah adanya niat, adanya keberanian untuk mengambil sebuah resiko sehingga dapat memulai kembali suatu hubungan yang baik ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahpahaman. Perubahan atau kita belajar dari Yakub dan Esau. Yakub mau menyadari kesalahannya dan Esau mau mengampuni kesalahan Yakub. Nah, saudara-saudara, kita belajar bahwa permusuhan tidak selamanya harus dipelihara, tetapi itu kembali tergantung kepada diri kita, iman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami ada kasih, ada pengampunan di dalam diri dan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami harus mampu mengasihi orang-orang yang membenci, yang memusuhi kami. Dan kami juga harus mampu mengampuni setiap mereka yang memusuhi dan membenci kami. Hanya dengan kasih Allah kami diberi kemampuan itu. Ketika kami membuka hati, ketika kami membuka diri kami, maka Allah berkenan untuk membaharui hidup kami yang dari dendam, dari sakit hati, dari ketersinggungan, menjadi kasih, menjadi pengampunan, dan memberi kasih pengampunan itu bagi orang-orang yang telah melakukan hal yang tidak baik, yang telah menyakiti hati dan kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami. Kami menyadari kami tidak mampu sebagai manusia. Tentu kami menyimpan sakit hati. Kami menyimpan dendam itu di dalam diri dan kehidupan kami. Ketika kami meneteskan air mata oleh karena kebencian, oleh karena berbagai hal yang diperbuat dan yang dilakukan oleh orang-orang kepada kami. Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi. Bahkan Engkau merelakan Yesus Kristus menjadi manusia, supaya kami umat manusia menerima pengampunan dari dosa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan semua itu dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan layakan kami Tuhan, layakan kami untuk tetap dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Ini doa kami, harapan, permohonan, bukan memerintah, tetapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.